Pernah dengar istilah tokenisasi digital? Ini bukan cuma jargon teknologi, tapi ini adalah cara baru manusia memaknai nilai, kepemilikan, dan bisnis. Judul kita hari ini adalah kunci bisnis sukses di era tokenisasi digital. Oke, kita mulai teman-teman ya. Kita sedang masuk ke era di mana aset, karya, data, bahkan kepercayaan bisa dikemas jadi token digital yang bisa diperdagangkan, dikelola, bahkan diwariskan. Dan yang lebih penting, kamu bisa jadi pelaku, bukan cuma penonton. Bagian pertama, apa itu tokenisasi? Bukan tokek ya teman-teman, ini tokenisasi. Tokenisasi adalah proses mengubah sesuatu, entah karya seni, saham, properti, hingga kontrak kerja menjadi bentuk digital yang bisa dilacak dan dipertukarkan di atas blockchain. Contohnya, sebidang tanah bisa dibagi jadi 1000 token. Sebuah lagu bisa punya 10.000 saham digital. Komunitas bisa punya token loyalitas sendiri. Token itu bukan cuma angka, ia adalah simbol, nilai, hak, dan akses. Dan inilah pintu baru untuk bisnis model yang lebih transparan, terbuka, dan terdesentralisasi. Bagian kedua, kenapa ini penting? Di era lama, hanya segelintir orang yang bisa punya akses ke aset. Di era tokenisasi, semua orang bisa punya sebagian nilai dari sesuatu yang besar. Bayangkan kamu bisa punya sebagian kecil dari hotel, karya seni, atau proyek bisnis cukup dengan smartphone dan dompet digital. Tokenisasi juga menghapus banyak batasan. Tak perlu bank, tak perlu birokrasi, dan tak perlu middleman. Yang kamu butuhkan adalah ide, kepercayaan, dan komunitas. Bagian ketiga, kunci bisnis di era ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Bagaimana cara kamu bisa membangun bisnis sukses di era tokenisasi ini? Ada 5 kuncinya. Pertama, mulai dari makna, bukan sekedar cuan. Token bukan hanya alat jualan, tapi alat keterlibatan. Tanyakan apa nilai yang ingin kamu bagi. Kedua, bangun komunitas, bukan hanya pelanggan. Token memberi akses dan keterlibatan. Komunitas bukan cuma follower, tapi kontributor. Tiga, gunakan teknologi, tapi jangan lupakan kepercayaan. Web3 penuh dengan smart contract dan sistem canggih, tapi yang paling penting tetap transparansi dan reputasi. 4. Rancang model bisnis berulang, recurring. Bukan sekali jual langsung hilang, tapi bangun ekosistem, membership, utility token, royalty, dan staking. 5. Terus belajar dan ikut ekosistem. Dunia ini cepat berubah. Yang bertahan adalah yang belajar cepat, gabung diskusi, masuk komunitas, dengarkan pasar. Bagian 4, contoh nyata. Ada seniman lokal yang menerbitkan karya sebagai NFT dan memberikan token kepada fans yang membeli. Setiap kali karya itu dijual ulang, seniman tetap dapat royalti otomatis. Ada startup yang membagi saham awal sebagai token kepada pengguna awal. Bukan cuma investor besar yang untung, tapi juga komunitas. Bahkan ada komunitas UMKM yang membangun token loyalitas sendiri, memberi reward kepada pembeli tetap tanpa harus bikin aplikasi mahal. Bagian kelima, kesimpulan dan saran. Ingat, tokenisasi digital bukan masa depan, tapi masa kini. Dan kamu nggak perlu jago coding untuk bisa ikut. Yang penting,
punya ide yang jelas, bangun komunitas kecil, konsisten beri nilai, dan berani mulai dari sekarang. Era ini bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling mau belajar dan membangun. Kita tutup dengan sebuah pantun seperti biasa. Ke pasar beli durian montong, di tengah mani kopi dari Bukit Tinggi. Di era token dan blockchain, yang awal bergerak bisa jadi penggerak negeri. Ahoy, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu.